Resmi menduduki posisi sebagai Ketua Umum atau Ketum Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Anas Urbaningrum sempat menyampaikan pernyataannya. Ia mengaku akan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin, yakni untuk kesuksesan PKN mendatang. Anas juga mengaku optimis lolos di kompetisi parlemen mendatang. Saudara diketahui Anas mengaku meski saat ini sedang dalam situasi sulit, tapi ia optimis semua bisa dilewati. Ia yakin bahwa rencana pencapaian yang akan diraihnya dengan PKN akan dipermudah. Anas Urbaningrum juga mengaku sudah ada rencana untuk tepatnya di pemilihan legislatif atau pileg mendatang. Bahkan Anas mengaku sudah mempersiapkan strategi hingga caleg-caleg terbaik PKN untuk maju di pemilihan legislatif mendatang. Dalam pernyataannya, saudara, diketahui di Munaslup PKN Jumat 14 Juli lalu, ia berpesan untuk mengutamakan nilai-nilai positif bagi keberlanjutan Indonesia. Sebagai informasi, saudara, Anas Urbaningrum diagendakan hari ini akan berorasi di Monumen Nasional atau Monas Jakarta, di mana dalam pidatonya ia akan membahas soal politik hingga hukum. Dikabarkan jika tidak ada perubahan, Anas akan berpidato sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang pasti ini amanah yang besar dan sangat berat. Amanah yang sangat besar dan berat ini disertai dengan harapan politik bersama, insya Allah akan saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Saya tahu situasinya sulit, saya tahu tantangannya berat, tetapi dengan dukungan seluruh pengurus dan kader dan dengan strategi yang tepat untuk pemenangan pemilu yang akan datang, insya Allah PKN akan bisa berprestasi baik pada pemilu 2024. Tapi kenapa harus lewat Munaslup, Mas Anas? Kenapa? Kenapa harus lewat Munaslup pemilihannya? Kenapa tidak Munas yang periodik begitu maksudnya? Ya memang periodiknya kan 5 tahun kan. Ini kan baru setahun kan. Baru setahun ya, mekanisme organisasi yang dimungkinkan tentu saja namanya Munaslup. Munaslup ini namanya lup, tetapi bukan menggambarkan ada situasi yang luar biasa seperti Munaslup partai-partai lain gitu. Ini Munaslup semata-mata mekanisme yang harus ditempuh. Udah ada bayangan belum Mas target di pileg nanti? Bagaimana? Udah ada bayangan belum buat target di pileg nanti? Sudah ada bayangan, tetapi yang paling penting nanti kami persiapkan dengan baik ya. Caleg-calegnya kami persiapkan dengan baik, strateginya kami persiapkan dengan baik, dan dengan caleg-caleg yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitas dan strategi pemenangan yang baik, kami yakin akan menghasilkan anggota-anggota parlemen di semua level. Artinya yakin lolos parliamentary threshold, Mas? Harus semua partai termasuk PKN pasti harus berpikir, berjuang keras untuk pada kesempatan pertama ini bisa pecah telur, bisa lolos threshold di Senayan. Itu angka yang berat. Saya harus katakan itu angka yang berat. Tetapi angka yang berat itu bukan berarti tidak bisa dipikul, tidak bisa diangkat, tidak bisa untuk bisa dicapai. Angka itu angka yang dengan strategi yang tepat dan benar tadi, insya Allah kami yakin bisa tembus. Mas, besok di Monas, kenapa harus memilih tempat di Monas? Apa pesan yang ingin disampaikan, Mas? Ya besok, kalau itu pesannya ya besok. Bocoran, Mas? Maksudnya kenapa memilih Monas, Mas? Kenapa? Kenapa memilih Monas? Variasi biar tidak sahid kan, jadi ya, di Monas. Kenapa? Menjawab ini dari publik, Mas. Ya, Janji mungkin Mas Anas dulu. biar jelas seperti apa besok di tempat itu. Tapi ini bagian dari hal yang
teman-teman pikir dan saya setuju mesti dilakukan. Itu saja. Tapi kami pastikan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang mengandung pesan-pesan sosial, pesan-pesan politik, dan pesan-pesan hukum yang berdimensi ke depan untuk perbaikan ke depan demi bangsa ini. Mas, ini ada beberapa partai di luar partai non parlemen seperti Perindo gitu dan Hanura yang sudah menjalin kerjasama dengan PDIP, dan mereka bukan hanya kerjasama soal pilpres tapi juga soal pileg. Kalau PKN sendiri mungkin sudah ada komunikasi dengan partai-partai di parlemen, Mas? Ya saya kan 1 jam aja belum, ya kan? 1 jam aja belum. Ya prinsipnya tentu PKN itu harus bergaul dengan semua partai, tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Namanya Nusantara. Nusantara itu salah satunya menggambarkan karakter inklusif. Karena itu kami akan menjalin komunikasi dengan partai-partai. Bagian-bagian mana yang nanti bisa kerjasama, bagian-bagian mana yang mungkin sulit. Pokoknya prinsipnya yang bisa kerjasama untuk kepentingan pembangunan demokrasi yang lebih sehat, untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik, ya PKN akan tempuh itu. Mas, dalam kira-kira ada kemungkinan untuk komunikasi dengan Demokrat, Mas? Kenapa? Kira-kira apakah akan terbuka komunikasi dengan Demokrat, Mas? Ya kalau itu tidak harus menunggu mimpi. Mas, ini kan dalam Pilpres 2024 terbangun 2 poros, yaitu poros keberlanjutan dan poros perubahan. Kalau dari PKN sendiri arahnya kira-kira akan kemana? PKN poros Nusantara yang terus maju, makin utuh, makin bersatu, makin makmur, dan itu tadi temanya adalah kebangkitan Nusantara. Itu artinya adalah kemakmuran bagi seluruh rakyat, tidak sebagian rakyat. Kira-kira seperti itu. Itu poros utamanya. Tetapi aliansi politiknya ya nanti kami akan membangun komunikasi dengan yang cara pandangnya bisa ketemu. Kalau terus maju berarti keberlanjutan dong, Mas? Kenapa? Kalau terus maju berarti berkelanjutan. Ya semua tidak ada, menurut saya ya, tidak ada yang tidak berpikir keberlanjutan. Kalau tidak berpikir keberlanjutan, itu artinya mandek, statis kan. Nah bangsa ini ya tidak boleh mandek, tidak boleh statis. Mandek atau statis itu artinya memilih mati kan. Nah Indonesia tidak boleh mati. Nah karena itu pasti siapapun ya menurut saya akan berpikir tentang keberlanjutan. Keberlanjutan macam apa? Nah itulah yang nanti akan PKN jelaskan dengan rinci, begitu. Komunikasi dengan Demokrat gimana, Mas? Setelah kemarin komunikasi dengan Demokrat, karena kemarin PDI aja bisa kan komunikasi dengan Demokrat. Ya kan mungkin baru 15 menit, bagaimana sih? Mas, besok jam berapa ya? Kenapa? Besok jam berapa ke Monas? Pagi ya? Jam 8.30. Jam 8.30. Oke. Ada persiapan khusus nggak, Mas? Kenapa? Ada persiapan khusus nggak? Tidak ada, ya pokoknya mengalir biasa saja. Kan bukan hal yang luar biasa, karena itu ya seperti selama ini ya mengalir biasa saja. Teman-teman punya pikiran seperti itu menurut saya baik, ya saya setuju itu. Kita lakukan hal-hal yang bisa lebih baik dan lebih baik. Prinsipnya ya kami jamin pesan-pesannya adalah pesan-pesan tentang nilai-nilai yang penting bagi Indonesia ke depan. Mas kalau boleh pilkada mau ditunda, Mas? Pilkada. Ada usul dari Bawaslu pilkada. Supaya nggak ricu gitu. Ditunda itu maksudnya ditunda apanya? Waktunya? Waktunya, Mas. Berapa hari? Supaya nggak sama dengan pilpres. Maksudnya nggak waktu itu gitu. Tidak berdekatan dengan pelantikan presiden, Mas. Oktober. Kan jadwal semula pilkada kan November. Jadi Bawaslu mengusulkan agar ditunda, tidak di tanggal yang sudah ditetapkan. Begini, pilkada, jadwal pemilu termasuk pilkada itu kan kewenangan KPU ya. Kewenangannya ada pada KPU. Tetapi para pihak ya kan stakeholder penyelenggaraan pemilu tentu boleh punya pikiran, punya gagasan, punya usulan kan gitu. Menurut saya sekarang ini fokusnya pada pileg dan persiapan pileg dan pilpres dulu.
fokus dulu di situ. Pilkada kan baru nanti gitu. Jadi tentu Bawaslu punya pertimbangan, tetapi lebih baik menurut saya sekarang fokusnya baik KPU, Bawaslu maupun partai-partai adalah untuk persiapan Pileg dan Pilpres, biar tahapan yang penting ini bisa berlangsung dengan baik. Itu dulu. Soal arah koalisi dan dukungan PKN ke depan Pilpres gimana Mas, bayangannya ke depan Mas? Yaitu nanti tugas dari, kalau konsep tadi ADART baru itu akan dibahas secara sungguh-sungguh di Majelis Agung. Majelis Agung itu semacam joint session dari pimpinan-pimpinan PKN di situ. Itu akan seluruh pertimbangan akan diungkap sedetail-detailnya. Nah, tentu hasilnya bukan malam ini. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Tapi ada tenggat nggak Mas? Kenapa? Ada tenggat nggak? Ada dong, kan nggak mungkin sesudah pendaftaran dong, ya kan? Mas, ada. Kalau melihat dari figur-figur yang ada yang digadang-gadang menjadi capres begitu, akan ada 3 nama, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies. Kalau Mas Au sendiri melihatnya seperti apa? Orang-orang hebat semua, orang-orang oke semua. Ya. Ada preferensi tertentu nggak Mas dari Mas sendiri atau perspektif tertentu dari dalam konteks partai itu tidak boleh ada preferensi pribadi. Dalam konteks partai itu harus pembahasan bersama, dan di situ adalah bicara kepentingan partai dan kepentingan Indonesia. Nah, kalau selera pribadi-pribadi itu harus diolah menjadi selera partai, keputusan partai, dan keputusan partai buat PKN garisnya adalah bagaimana masa depan Nusantara yang lebih baik. Ya. Oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.